salam sejahtera teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada ketika ini. Selamat kembali di dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan satu langkah baru untuk menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Sudah pastinya bermula daripada pemakanan kita, dan pemakanan itu datang daripada dapur kita. Saya Pastor Brian Scott, dan bersama dengan saya sudah pastinya istri yang tercinta, Puan Farah Nata. Apa kabar Puan Farah? Ya baik, selamat bertemu lagi dalam Dapur Harapan. Yes, dan untuk episode kali ini kita akan sekali lagi memperkenalkan dua menu masakan istimewa. Dan kita akan mulakan dengan menu utama kita, main dish kita. Dan kemudian nanti dalam segmen yang kedua untuk dessert ataupun hidangan untuk pencuci mulut ya. Jadi untuk menu utama kita pada episode kali ini, saya lihat ada pelbagai warna dan pelbagai ramuan sudah disediakan. Apakah nama menu ini? Hari ini kita terbang ke Thailand. Yes, kita memang di Thailand, tetapi kita ingin memperkenalkan masakan Thai ini kepada para penonton kita, khususnya di Malaysia, di Brunei, dan juga di Indonesia. Jadi masakan utama kita pada hari ini ialah Tom Sep. Ya, Tom Sep. Ya, Tom Sep ini sebenarnya antara salah satu menu yang kita gemari, sukai di sini. Dan sebenarnya Tom Sep ini dia lebih berasaskan kepada daging. Ya. Dan di Thailand ini mereka sangat gemar untuk memakan daging lembu, bukan dagingnya sahaja, ya, tetapi dengan bahagian-bahagian di dalam perutnya. Ya. Ada hati, ada limfa, ada perut dan sebagainya, ada tendon, urat-urat dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan memperkenalkan yang sehat. Berasaskan tumbuh-tumbuhan. Oke, jadi mari kita lihat apakah menu ataupun ramuan bahan-bahan masakan yang kita sudah sediakan di atas meja. Oke, ramuan kita pada hari ini kita ada sayur campur. Sayur campur ini saya tengok ada pelbagai warna. Apa yang di dalam itu? Kita ada lobak merah, brokoli. Itu brokoli, bunga kubis. Bunga kubis hijau dan bunga kubis putih. Ya. Dan kita ada ketumbar Jawa. Ya, ini ketumbar Jawa ini mungkin ramai yang mungkin belum berapa familiar ataupun biasa dengan ketumbar Jawa. Daun ketumbar Jawa ini tidaklah seperti daun ketumbar biasa. Saya tengok dia memanjang begini ya. Dan di Thailand ini merupakan satu bahan ramuan yang begitu penting ya untuk pelbagai jenis masakan. Baunya macam bau ketumbar, sangat kuat untuk tom yum, tom sep, lap dan sebagainya. Ya, jadi ini kita sudah hiriskan seperti ini. Apalagi? Dan kita ada bawang merah kecil. Bawang merah. Kita ada pucuk. Ini ada pucuk yang tahu kering ataupun tahu kering ya. Yang sudah direndam. Kita ada jus limau. Itu perahan daripada buah limau. Ini limau kasturi kah, limau nipis kan nih? Limau Saya kurang pasti. Kalau kita di tempat kita boleh guna limau kasturi. Biasanya kita ada limau yang kasturi itu. Iya, limau kasturi. Ini limau nipis, apapun limau lah. Lemon pun boleh, asal dia ada jus yang masam-masam lah. Ya, orang di Thailand ini bilang ini manau, ya, nam manau ataupun air limau. Kita ada daging yang berasaskan soya. Ini yang sukar sedikit dicari ya, kalau soy protein ataupun protein berasaskan soya ini yang berbentuk seperti perut sapi, lembu ataupun perut daging lah ya. Jadi ini direndam dahulu ataupun direndam, lepas itu direbus direnehkan sampai dia lembut ya. Jadi ini adalah soy protein yang berasaskan soya ya, untuk menggantikan isi perut kita ya. Jadi kita ada gula merah.
ada gula merah. Gula tepulang, gula apa yang Anda mau. Tapi saya pilih gula Kita merah. boleh, ini adalah gula yang dari nipah, ya, Coconut ataupun kelapa, palm, ya. ya, palm sugar. Kita ada apa nama dia, paste Ini miso, yang paste Jepun itu, ataupun Korea. Jepun. yang berasaskan miso, miso soya paste, bean. paste miso yang diperbuat daripada soya bean, kacang soya yang sudah diawet, ya, dikasamkan, dikasamkan. Ya, kita menggunakan ini untuk menggantikan sos ikan. Ya, biasanya kalau Tom Sep ini dia guna sos ikan ataupun sos sotong, ya, tetapi kita gunakan soya paste ataupun miso. Kalau di tempat kita tidak ada miso atau paste soya bean macam ini, kita boleh gunakan yang di dalam botol yang separuh hancur, ada juga dijual. Ya, tapi kita di sana kita ada apa itu? Soya bean fermented. Ya, tahu masam. Tahu, boleh coba. Mungkin rasa dia lain sedikit, tahunya lain, ya, tapi boleh digunakan, ataupun ada soya, kacang soya yang sudah diasamkan itu juga, ya. Yes. Ya. Sebab dia mungkin dia punya taste tidak jauh dari rasa sos ikan. Ada sedikit bau-bau belacan lah begitu, ya. Oke. Kita ada gula telinga. Ini kalau orang Bidayuh di Sarawak bilang kurat sigimber, ya, kurat sigimber, ya, tetapi ada yang sebutkan cendawan telinga monyet. Dia apa itu, seperti jelly, ya, kalau sudah direndam. Dan kita ada kulat sawit. Nah, ini cendawan sawit, Cendawan yang sawit, ya. tumbuh di apa itu, pada rimbunan sawit, ya, biji-biji ataupun apa itu, selepas mereka kutip Sabut sawit itu, ya, yang sudah dipailkan, di apa itu, dibuang, yang sudah buruk. Ya, jadi di sanalah mereka kutip cendawan sawit itu, ya. Jadi cendawan ini adalah pilihan. Apa-apa saja jenis cendawan boleh digunakan. Ya, jadi kita gunakan 2 jenis cendawan untuk menu kita. Dan kita ada apa ini? beras yang disangai dan ditumbuk. Ya, ini beras pulut, ya. Beras pulut, ataupun ada Beras mungkin biasa saya yang boleh gunakan juga. beras biasa, tapi saya rasa lebih baik kita gunakan beras pulut yang sudah disanggai dan diketuk, ya, diketuk. Jangan diblenderkan, ya, karena dia akan hancur seperti powder yang kita tidak mau itu serbuk. Ya, dia mesti ada kasar sedikit. Dan kita ada serbuk cili, dan kita juga ada yang belum Jadi belum cili menjadi ini serbuk, ada ya. yang sudah jadi flakes, Flakes ya. cili. Serbuk, bukan juga serbuk karena kita masih dapat lihat dia punya biji-biji, ya, kisar kasar, ya, kisar kasar, dan juga apa itu, yang belum lagi dikisar. Dan kita ada garam. Kita ada garam, Kita ada daun limau purut, limau purut yang sudah dihiris, serai, halia. 2 batang serai, ada ini lengkuas, Ya, lengkuas. Dan kita ada daun ketumbar daun ketumbar, dengan daun bawang. ya, dan daun bawang. Jadi kita tidak gunakan halia, ya. Ya, tidak gunakan. Kita guna apa itu, lengkuas, ya, lengkuas. Oke, jadi kita sudah sebenarnya menjerang, menjerang ataupun sudah mendidihkan air di dalam kuali kita ini. Lebih kurang berapa cawan itu tadi? 7 cawan. Ya, kita 10 cawan. ya, kita tambah lagi 3 cawan, 10 cawan. karena kita mau sup dia lebih banyak, ya, supaya apa itu, enjoy, nanti kita nikmati sup dia. Oke, jadi mari kita lihat kalau sudah mendidih, kita didihkan. Oke. Kita didihkan air di dalam kuali, dan apa yang baiknya kita tidak
menggoreng ya. Kita tidak menggoreng, dan biasanya orang Thai di sini mereka lebih gemar untuk merebus ya. Tetapi bahan-bahan itu nanti akan mendidih, panas dan blended ya, sebati di sana, jadi mendatangkan satu rasa yang begitu unik ya. Karena tidak ditumiskan ya bahan-bahan itu ya. Oke, jadi air kita sudah pun panas. Jadi apakah yang kita perlu masukkan? Kita masukkan serai, lengkuas, serai. Nah, ini kita punya sampel. Serai dan lengkuas. Kita masukkan tahu kering supaya tahu kering ini lembut. Ya, tahu kering ataupun fucok. Tutup biarkan mendidih. Kita biarkan bahan-bahan ini untuk mendidih terlebih dahulu. Wah, nampaknya bahan-bahan kita sudah pun mendidih ya. Apa yang kita simpan tadi, serai, kita simpan lengkuas dan juga tahu kering kita ya. Nampaknya sudah mendidih. Mari kita lihat. Itu dia, sudah pun mendidih. Seterusnya kita masukkan gula merah. Gula merah ataupun gula bukan gula gula perak, gula merah. Brown sugar, gula merah lah. Ini adalah miso, base miso. Masukkan semua sekali. Oke. Seterusnya garam. Kita masukkan garam. Dan kita masukkan ini adalah protein soya kita yang berbentuk usus ya, usus sapi ya. Oke, kita gaulkan sehinggalah semua perisai itu larut dan juga sebati dengan bahan-bahan masakan kita. Oke, warnanya pun sudah berubah. Oke, dan kita akan terus masukkan ataupun kita tunggu dahulu? Tunggu dahulu. Jadi kita akan tutup lagi untuk kali kedua, biarkan supaya bahan-bahan ini mendidih sekali lagi ya, untuk melembutkan. Karena kalau tomsep yang sebenar itu dia punya isi, dia punya urat, dia punya usus itu semuanya sudah begitu lembut, cair di mulut. Ya, nampaknya sudah pun panas, mendidih. Mari kita lihat. Itu dia. Sudah nampak. Dia punya isi soy protein itu dan juga fucuk. Ya. Seterusnya kita masukkan bawang merah. Bawang merah. Ya, kita tidak goreng ataupun tumiskan bawang ya. Kita maukan rasa asli bawang itu akan meresap masuk ke dalam ramuan tadi. Masukkan ini adalah jus limau nipis, limau kasturi ataupun lemon terpulang ya. Dan kita boleh masukkan sayur-sayurnya. Dan mungkin kita mulai dengan cendawan. Kita ada cendawan sawit, cendawan telinga kera ya, dan juga sayur-sayur campur kita. Ya. Sayur campur. Masukkan sayur campur kita.
kita renehkan sekali lagi. Ya, kita Sayurnya. tutup kali ini, mungkin inilah tutupan terakhirnya ya. Ada 3 kali kita menutup kuali kita ini ya, untuk membiarkan ramuan itu sebati dan mengeluarkan dia punya jus dan aroma yang ada pada setiap ramuan bahan masakan itu. Right. Wah, nampaknya sudah pun mendidih. Dan ini adalah tutupan yang terakhir sebelum kita masukkan bahan-bahan yang terakhir ya. Dan kita akan masukkan Chili flakes. chili flakes kita, serbuk chili kasar, yang chili kering ya, yang sudah pun ditumbuk, dan dia akan menghasilkan satu warna yang kemerahan ya, kemerahan. Dan kita masukkan daun limau purut. Daun limau purut. Oke. Daun ketumbar dan juga daun bawang. Ya, inilah keunikan masakan Thai ini ya. Karena dia pelbagai warna, dan mereka lebih gemar untuk mencampurkan daun-daun herba ya, seperti daun bawang, daun ketumbar, dan ini ketumbar Jawa ya, yang sebenarnya jarang kita gunakan untuk masakan kita di Malaysia, terutama sekali bagi masyarakat kaum Bidayuh ya, ataupun kaum Dayak di Sarawak, jarang sekali kita gunakan. Masukkan Dan yang terakhir ini adalah serbuk apa itu, beras ya, yang sudah pun dikisar kasar. Kisar kasar ya, masukkan Ini semua. terakhir. Ya. Dan apa yang akan dihasilkan oleh serbuk beras ini, dia sebenarnya untuk memekatkan ya, sup kita ini, dia akan pekat, beras itu akan memasak pekat, dan rasa dia ya, karena disangai terlebih dahulu, jadi ada rasa-rasa macam sudah terbakar sedikit ya, jadi itulah yang menghasilkan aroma yang begitu unik ini. Jadi sekarang kita boleh tutup api dan boleh dihidangkan. Ya, jadi kita tidak perlu tunggu lama, kita boleh hidangkan ya. Sekarang kita sudah tutup api, mari kita sayalah tukang hidang, sayalah tukang makan ya. Alright, mari kita lihat. Wow, begitu berwarna-warni. Mari kita ambil, masukkan ke dalam mangkuk hidangan kita. Jangan lupa ada telinga kera, ada usus. Baunya semerbak. Saya rasa bau begini lebih harum, enak dan menyelerakan daripada bau wangian dashing. Oke, wow, sudah pun terhidang. Nah, jadi inilah menu pertama kita, menu utama tom sep ya, tom sep ataupun sup pedas masam pedas ala-ala Thai. Ya, jadi jangan lupa untuk mencoba tom sep. Tauge adalah sumber yang baik untuk mendapatkan nutrisi penting. Tauge mengandungi pelbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin C, vitamin K, riboflavin, vitamin B2, folat, kalsium, fosfor, dan zat besi. Vitamin C berperanan penting dalam meningkatkan sistem imun, sementara vitamin K membantu dalam pembekuan darah yang sehat. Riboflavin dan folat penting untuk fungsi metabolik dan pembentukan sel darah merah. Kalium membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, manakala fosfor menyokong kesehatan tulang dan gigi. Zat besi dalam tauge penting untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mengelakkan anemia. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi, tauge adalah pilihan yang baik untuk meningkatkan sistem imun, menyokong fungsi metabolik, dan menjaga keseimbangan mineral dalam tubuh.
Ya teman-teman sekalian, selamat kembali ke Dapur Harapan, siri masakan sehat untuk menggalakkan semua memulakan satu langkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Dalam segmen yang pertama tadi kita sudah pun menyiapkan satu menu utama kita, yaitu Tom Sep, masakan ala-ala Thai. Dan untuk segmen yang kedua ini kita juga akan memperkenalkan satu lagi hidangan pencuci mulut ataupun dessert ya. Jadi bersama saya sekali lagi Puan Farah untuk hidangan pencuci mulut kita. Pada episode kali ini kita akan menyediakan satu dessert yang begitu mudah dan ringkas. Apakah yang kita akan sediakan ini? Dessert kita pada hari ini ialah berasaskan kacang soya, air kacang jadi soya. Susu soya, air kacang soya yang kita panggil taufufa ya, taufufa ataupun manisan taufu ya. Jadi mari kita lihat apakah bahan-bahan yang sudah kita sediakan untuk menyediakan taufufa kita. Kita ada bahan utama sudah tentu air soya. Ya, ini adalah susu kacang soya lebih kurang dalam 500 ml ataupun kalau itu bergantung, kalau kita mau 500 ml tambah lagi bahan yang lain, kita mau 1 liter tambah lagi bahan yang lain. Ratio dia nisbah untuk bahan dan susu ini ya kita tambahkan. Jangan susah, kita akan sediakan resepi dia. Ya, tapi lebih banyak lebih bagus. Ya, kita sekarang buat quantity yang sedikit saja. Jadi kita ada kacang soya, susu kacang soya, kita ada serbuk agar-agar. Ini adalah serbuk agar-agar ya, serbuk agar-agar yang boleh kita dapatkan di pasaraya. Ya, kedai bakery pun ada pasaraya. Dalam bentuk serbuk, tetapi ada juga agar-agar yang saya selalu lihat ya, dan selalu beli juga waktu kita di Malaysia, yang seperti apa itu? Agar-agar tali. Ya, seperti tali plastik itu ya. Saya rasa boleh juga digunakan. Ya, tetapi dinasihatkan. Ya, kita punya resepi hari ini kita menggunakan serbuk agar-agar. Kita tidak menggunakan agar-agar tali. Jadi ini sudah diuji dan berjaya. Jadi kalau mau gunakan agar-agar tali itu boleh coba sendiri di rumah. Ya, tetapi ini adalah antara bahan yang sebenarnya mudah untuk didapatkan. Dan kita sebenarnya sering melihat orang menjual taufufa ini di pasar ya. Mereka hidangkan dalam plastik sangat sedap dan manis ya. Tapi kita perkenalkan ya bagaimana kita boleh menghasilkan taufufa ini di rumah. Ya, jadi ini apa ini? Ini madu untuk Untuk sirah di atas taufufa tadi. Jadi inilah yang akan memaniskan taufufa kita ya. Jadi ini adalah madu yang dicampur sedikit air. Ya. Jadi biasanya ada juga hidangan taufufa ini menggunakan gula merah atau gula melaka terpulang ataupun karamel, gula pasir. Manisan itu terpulang. Ya. Mungkin apa saja yang manis lah, coklat pun boleh. Coklat belum coba lagi, tapi biasa dia orang jual menggunakan gula merah. Ataupun menggunakan, ini kita guna madu. Sebenarnya madu ini agak mahal kalau dijual di pasar ya. Tetapi untuk khasiatnya dan manis yang natural yang semula jadi, kita gunakan madu ya. Jadi mari kita lihat bagaimana cara untuk membuat taufufa kita. Jadi kita akan panaskan periuk. Kita masukkan air kacang soya. Kita masukkan saja susu kacang soya ini. Masukkan serbuk agar-agar. Dan kita gaulkan terus ya dengan serbuk agar-agar kita. Gunakan api yang kecil supaya tidak hangus. Kecil. Dan pastikan serbuk agar-agar itu dia larut sepenuhnya. Larut. Sebabnya sangat penting untuk kita menggaulkan susu dengan serbuk agar-agar tadi. Nah, kalau kita biarkan saja itu dia akan hangus. Jadi kita teruskan menggaul. Ya, gaulkan
Sampai dia ada bubble sedikit mendidih itu. Jangan terlalu mendidih. Asalkan bahan dia sudah larut sebati, boleh tutupkan api. Jadi kita gaulkan sehingga bahan-bahan itu larut, ada panas sedikit, ya jangan sampai terlalu mendidih. Ya. Oke. Jadi kalau kita sudah panas campuran susu kacang soya dan juga serbuk itu, kita biarkan. Nampaknya sudah siap. Tutupkan api. Wah, sangat mudah dan sangat simple, singkat masanya. Singkat masanya untuk sebenarnya memasak, ya, tetapi belum boleh dimakan karena ini masih lagi cair, ya. Kita masukkan di dalam mangkok. Baiklah, kita akan masukkan di dalam mangkok. Tuangkan di dalam mangkok. Oke, jadi sekarang dia masih panas. Kita biarkan pada suhu bilik sebelum masuk ke dalam peti sejuk. Ya, jadi apa yang kita akan buat selepas jurus kita keluarkan daripada periuk kita adalah untuk membiarkan dia pada menyejuk suhu bilik. yang pada suhu bilik. Jangan terus masuk dalam Peti sejuk sebab terlalu panas. Ya, jadi untuk suhu bilik ini saya rasa dia akan memakan masa yang agak lama. Ya, masa kita menyediakan singkat, tetapi untuk membekukan dia itu mengambil masa. Ya, jadi mula-mula suhu bilik, kemudian masukkan ke dalam peti sejuk. Tetapi untuk program ini kita sebenarnya sudah sediakan yang sudah kita sejuk bekukan, ya. Bukan di atas apa itu yang jadi ais itu, ya, kompartemen yang beku itu, tetapi di dalam kompartemen biasa, ya, bukan di dalam untuk menjadikan dia ais. Kita bukan makan ice cream, kita makan jelly, ya. Jadi saya akan ambil yang sudah disiapkan. Jadi inilah hasil bagaimana lembutnya. Dia tidak seperti jelly biasa, sedikit apa itu lembut. Begitu lembut, ya. Dan dia bukan seperti agar-agar juga. Macam tofu lembut. Inilah tofu lembut itu, ya. Jadi macam mana kita makan tofu ini? Oke, kita hidang. Makan begitu saja. Kita hidangkan. Jadi kita begitu saja, ya. Ya, begitu. Lagi. Nah, dia sejuk, dia lembut. Wow. Oke. Jadi bayangkan, sebenarnya kalau kita lihat di pasar macam apa itu tofu susah untuk menyediakan, ya. Orang-orang yang pandai saja boleh membuatnya, ya, tetapi sebenarnya begitu mudah dan ringkas, ya. Jadi kita keluarkan daripada mangkuk dan kita hidangkan. Inilah manisan kita yang akan kita gunakan, yaitu madu. Ya, menyebut tentang madu ini, saya teringat satu lagu Endon itu, ya. Akan madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ya, tapi kita pilih madu, jangan pilih racun, ya. Oke, jadi kita sudah siapkan tofu fa kita, ya, dengan madu sebagai manisannya. Jadi ini adalah menu dessert ataupun pencuci mulut kita untuk episode kali ini, madu tofu fa. Jangan lupa untuk mencoba. Begitulah selesainya dua menu masakan yang kita perkenalkan untuk hidangan Dapur Harapan pada episode kali ini. Yang pertama tadi menu utama kita adalah tomsep sehat yang berasaskan tumbuh-tumbuhan, dan yang menu hidangan pencuci mulut kita adalah
Taufufa ya. Jadi kita cadangkan dan galakkan Anda untuk mencoba 2 resepi ini di rumah sebagai hidangan untuk seisi keluarga. Ya, dan jangan lupa juga untuk terus bersama-sama dengan kami menyaksikan program yang telah kami sediakan di laman Facebook dan YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara, dan juga melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. Kami sebenarnya sudah pun menerbitkan pelbagai bentuk rancangan dan program khusus untuk Anda sekeluarga. Program berbentuk pendidikan, ada kekeluargaan, dan ada juga untuk ibu, dan ada juga program-program untuk para belia, pelajaran Alkitab dan sebagainya ya. Jadi jangan lupa untuk terus melayari dan juga menyaksikan program-program yang telah kami terbitkan. Dan kita akan bertemu lagi dalam episode yang akan datang bersama dengan kami sekali lagi. Dan pastikan Anda bersama-sama untuk menetapkan temu janji kita pada hari yang sama dan juga jam yang sama dalam program Dapur Harapan.